Kurang dhuwur no nek kurang dhuwur. Tes 1. Anduk norene ora apa-apa. Tes 1 1 2. Ya. Wis Janat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyadu al far. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Tak jajal tak kayak gini menurut penak. Kok ora penak? Ndak apa-apa. Ya, ini rada penak. Ketok. Nah, kemarin kita membahas bab telah selesai ya, bab tentang apa itu? Iya, disunahkan ya, tentang bab. Sekarang babnya sudah ganti ya. Yakni bab istihbabi takdimil yamini ya. Bab ya. Bab disunahkan ya, mendahulukan yang kanan. Fi kulli ma ing dalam saben-saben perkara huwa utawi ma iku min babit takrimi, termasuk setelah saking bab memuliakan. Jadi kita harus memuliakan yang sebelah kanan, baik anggota kita sendiri ataupun orang lain, atau apa itu orang yang duduk di sebelah kanan. Sebelah kanan itu paling lebih mulia daripada yang di sebelah kiri. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ya, di kajian yang dulu itu, ketika Rasulullah ingin membagikan ya, suatu minuman ya, maka beliau itu membagikan kepada yang kanan dulu. Padahal sopannya itu seharusnya membagikan yang lebih tua dulu. Namun ternyata pada saat itu yang lebih tua ada di sebelah kiri, maka Nabi Muhammad SAW minta izin kepada yang di sebelah kanan, karena yang di sebelah kanan itu masih muda, untuk memberikan yang tua dulu di sebelah kiri. Ketika yang di kanan tidak mengizinkan, maka tetap harus yang kanan dulu. Maka Rasulullah SAW pada waktu itu ternyata yang di sebelah kanan tidak mengizinkan. Jadi sehingga Rasulullah memberi minum yang lebih muda yang di sebelah kanan dulu daripada yang tua yang di sebelah kiri. Ini menunjukkan kanan itu memang luar biasa ya. Kanan itu hal yang luar biasa ya. Kanan, tapi yang paling dekat dengan imam kalau di dalam sholat ya. Jadi meskipun di kanan tapi jauh dari imam, bean kiri tapi dekat imam, nanti keutamanya berbeda lagi. Itu tergantung kondisional ya. Namun sebelah kanan memang oleh Nabi diutamakan. Di semua keadaannya Rasulullah SAW sebelah kanan itu diutamakan ya. Jadi karena untuk memuliakan yang kanan ya, termasuk anggota tubuh yang kanan, tangan kanan, kaki kanan, rambut yang sebelah kanan ya,
Dan juga apa itu semuanya yang kanan ya, anggota tubuh semuanya yang kanan itu semuanya juga didahulukan. Kal wudu'i seperti wudu. Wudu harus sunnah, bukan harus ya, sunnah mendahulukan yang kanan. Seandainya ada wudu orang kiri dulu gimana? Sah, wudunya sah. Karena ini hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, tapi sah itu. Iya tidak disukai memang tapi sah itu. Sah. Apalagi kanan kiri juga sah itu. Cuma yang paling utama kanan dulu selesai 3 kali baru kiri kan seperti itu. Cuma prakteknya di masyarakat rata-rata kanan kiri kan itu umumnya ya. Kiri dulu belum pernah jumpai aku. Orang kiri dulu dibasuh, kiri dulu baru kanan belum jumpai. Tapi nek kanan dulu terus kiri, kanan terus kiri itu sering. Umumnya seperti itu. Nah, umumnya seperti itu. Kanan selesai baru kiri sunahnya karena mendahulukan kanan namanya ya. Kal wudu seperti wudu, wal ghusli lan mandi. Mandi juga ketika menggebyur, ketika kita mandi junabah itu yang badannya sebelah kanan dulu. Itu sunnah hukumnya, gitu. Sebelah kanan. Gitu. Dan sebelah kanan dulu, maka itu kita itu kalau sudah tahu ini, sekedar tahu bahwa setiap kebaikan dimulai yang kanan, itu kita sudah mendapatkan pahala yang banyak ketika kita melakukan dari yang kanan. Kita dapat pahala sunnah sudah. Kecuali orang-orang yang nggak tahu bahwa ini sunnah, maka dia tidak dapat pahala sunnah. Karena pahala itu disesuaikan niatnya orangnya. Niatnya mencontoh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dapat pahala. Nah, contohnya misalnya pakai jubah mencontoh Rasulullah SAW juga dapat pahala. Jika pakai jubah hanya sekedar pakai jubah saja, tren-trenan saja juga beda. Itu. Maka nanti nilainya itu seseorang itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa itu berlaku. Seperti itu. Kecuali keluar dari masjid. Kecuali keluar dari masjid. Keluar dari masjid kan menggunakan kaki. Keluar kan dia keluar dari kebaikan. Makanya kiri. Ketika masuk dia kanan. Pakai sandal kanan dulu karena dia memakai kebaikan. Sandal itu kebaikan, bahkan di sana istilahnya orang Arab itu bersyukur sekali orang itu mempunyai sandal itu. Karena nggak punya sandal susah di sana itu, panas itu. Gitu. Maka itu kebaikan, maka menjaga kesehatan tubuh itu juga kebaikan, semuanya itu kebaikan. Maka dimulai dengan yang kanan, pakai sandal kanan dulu, tapi melepas kiri dulu gitu. Nah, maka seperti itu. Iya. Keluar kanan karena keluar dari kotoran. Iya. Masuk ke tempat kotor kiri dulu. Keluar dari tempat kotor kanan dulu. Enggak harus WC tempat kotor. Misalkan sampai masuk di tempat sampah itu seandainya dikatakan disunahkan ya sunah seperti masuk di WC, yakni di tempat-tempat kotor itu. Wal ghusli wa tayammumi wa lubsi thawbi, nggih pakai baju, nggih lengane sing dimasukkan kanan dulu. Wan na'li pakai sandal, wal khufi pakai apa? Khuf sepatu nggih. Wasarawil sirwal nggih. Maka sejak zaman Nabi sirwal sarung semuanya sudah ada. Makanya pakai sarung itu juga sebenarnya juga sunnah kalau diniati sunnah nggih. Karena pada zaman Nabi juga pakai sarung, pakai sirwal. Bahkan ada riwayat hadis menerangkan, wahai Rasulullah, orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu pakai sirwal, enggak pakai sarung. Kata Nabi, au kamal qol, kalian pakailah sarung dan sirwal itu. Ya, seperti itu. Nah, itu. Iya, memang seperti ada riwayat hadis seperti itu. Jadi karena pakai sarung itu sebaiknya juga pakai sirwal karena dalam rangka menutup aurat. Melebat sarungnya sewaktu-waktu itu masih ditutup aurat itu. Kalau pakai sirwal itu nggak pakai sarung nggak apa-apa, tapi di situ disyaratkan oleh para ulama pakai baju yang panjang seperti itu sehingga bokongnya itu ketutup itu. Bokong ini ketika bentuk lekuknya kelihatan itu juga bagian dari aurat sebenarnya. Bagian itu dari aurat nih. Aurat itu gak wong wedok tok, wong lanang bareng ya iya. Lekuk-lekuke ketok ya aurat. Orang ngenteni wong wedok tok itu. Wong wedok ora wong lanang lekuk-lekuke ketok iku ya wong wedok padha wae gitu. Kan seperti itu. Iya, jadi para ulama memang mensyaratkan seperti itu. Seandainya pakai sirwal, kalau bajunya pendek itu pakai sarung. Itu sarannya para ulama seperti itu. Udah masalah, tetap sah. Sunnahnya itu di belakang. Kenapa sunnahnya di belakang jauh dari laki-laki? Makanya soft wanita yang di depan itu tidak sebaik-baik soft karena apa? Dia dekat dengan laki-laki itu.
Laki-laki yang di belakang juga nggak sebaik-baik, sebaiknya di depan dia, karena dia kalau di belakang dekat wanita. Dan kondisi Masjid Nabawi pada saat itu tidak pakai satir. Seperti ini saja. Ini di kanan pakai satir. Tujuannya kan sebenarnya jauh dari laki-laki sebenarnya, jauh dari laki-laki itu. Ini masalah saya tetap sah karena itu bukan syarat wajibnya jamaah. Tapi lebih afdolnya di kanan atau di kiri? Masalah laki-laki dan Ini laki-laki ya harusnya di kanan laki-laki Nah, tapi kalau yang paling sunnah, paling afdol ya wanita di belakang, laki-laki di depan. Ini nggak ada satirnya, nggak apa-apa, itu langsung di shop paling belakang sana. Ada prakteknya itu di Masjid Singgahan itu. Di Masjid Singgahan laki-laki di depan, orang perempuan datang langsung di pol belakang. Nanti kalau belakang penuh, depannya lagi diisi lagi oleh wanita. Ada yang praktek seperti itu. Nggak harus ada satirnya, nggak harus. Ya Masjid Nabi dulu nggak ada satirnya. Tak ceritakan kan ada seorang sahabat yang sengaja menempatkan diri di paling belakang, nek ruko mbek nganguk wong wedok sing ning nguri. Kan ada. Dan zaman sahabat ada seperti itu. Iya. pertama perempuan itu harus di belakang, baru yang kedua wanita. Iya, ya memang paling terbaik dia di belakang, yang paling jauh dari laki-laki. Gitu. Ya paling belakang sana, dewean misalnya Yusuf dia paling belakang sana gitu. Iya bisa seperti itu. Karena lewat di depan orang sholat kan boleh makmum. Gitu. Sebenarnya ya pol belakang itu. Yang saya tahu memang seperti itu. Nah, itu kalau ingin pas seperti yang disarankan dan dipraktekkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun di kiri, apalagi di kanan sah-sah saja karena di Masjidil Haram juga campur bahkan itu. Nah, iya kalau kamu bilang nggak sah itu masalah besar itu. Kalau kamu bilang nggak sah, sob wanita ikut di depan itu masalah besar itu. Sampai bilang nggak sah itu harus punya rujukan kitab fikih. Nggak ada di kitab fikih mengatakan nggak sah itu nggak ada. Gitu. Hanya masalah keafdolian, mana yang lebih utama itu, bukan masalah sah dan tidak sah. Apalagi sekarang ono gebere gitu. Ono gebere saiki malah ora terlihat itu sudah bagus. Zaman Nabi gak usah dikasih geber kok. Nah, seandainya kita punya masjid gak usah dikasih geber gak ada masalah sebenarnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian pakai sirwal wa dukhulil masjid, masuk masjid pakai yang kanan dulu. Wasiwak, siwak pakai kanan dulu, sikatan atau siwak yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nih aku seneng siwak ini sikatan juga sih. Nek sikatan pakai basah gigi itu juga, tapi aku seneng yang pakai ini karena ini benar-benar apa itu dari firman ya, dari sunnah Rasulullah SAW, yakni perintah dari Nabi Muhammad SAW dan pasti banyak keistimewaan. Kalau kita tahu sejak kecil, insya Allah sejak kecil pakai ini karena kita nggak tahu, taunya sudah besar, ya sudah besar, untungnya sudah rampal lagi pakai itu. Mungkin kalau dipakai dari kecil mungkin gigi ini bisa utuh, kuat dan utuh. Iya. Sebagaimana giginya siapa itu sampai tua itu, zaman sahabat itu ada itu giginya sampai tua itu nggak berkurang sama sekali itu ada. Gak ono jenenge bukuh, gak ono itu ada. Pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka setiap sunnah sebenarnya itu mempunyai sistem yang tersendiri. Anak-anak kita itu suruh pakai itu males kok. Dikon pakai moro-moro hilang, kon pakai moro-moro hilang itu. Anak-anak itu, mereka belum sadar masalahnya. Kita kan sudah tua sadar. Tempat penyimpanannya kurang praktis. Hilang beli lagi cuma 10.000 aja kok. Iya, hilang beli lagi cuma 10.000 saja. Wan na'li wal khufi wasarawil wa dukhulil masjid wasiwak wal iktahal. Wal iktahal itu celaan. Nah, celaan kanggo wanita, laki-laki boleh celaan. Wa taklimil adfari nggih. Ngetoki kuku kanan yang dulu nggih. Adapun ada rincian dari jari ini memang ada kitabnya tapi aku belum menemukan hadisnya. Nih, dari sini dulu ke sini, terus ke sini, terus baru ini seperti itu. Nah, rincian itu belum menemukan dalil dari hadisnya dari Rasulullah SAW dan dari contoh para sahabat belum ketemu. Tapi kalau yang kanan dulu, yang kiri dulu terserah dimulai dari mana, wallahu taala alam. Yang penting kanan dulu. Ada merincian ini dulu, baru ini, itu kita nggak tahu dalilnya. Terus bagaimana sikap kita nggak tahu dalilnya? Ya sudah nggak udah diamalkan, kita nggak tahu dalilnya. Kalau kita beramal itu harus berilmu dulu.
ya kan harus berilmu dulu gitu. Bang Zen, selamat datang Bang Zen. Ini insya Allah nanti malam jam 9 aku ke room Bang Zen, insya Allah. Nah, insya Allah datang ke room jenengan Bang Zen, insya Allah nanti malam jam 9. Ya, wataklimil adfari, motong kuku juga dari yang kanan dulu. Wakosis syaribi, menggunting kumis juga kanan dulu. Menggunting kumis itu kanan dulu baru kiri. Wanat fil ibit, nyabut bulu ketiak itu juga kanan dulu. Wahal kiroksi, nyukur rambut dari yang kanan dulu. Wassalami minas sholah, salam dari sholat juga kanan dulu, salam ke kanan baru salam ke kiri. Wal akli mangan, wasyurbi ngombe, makan minum itu juga dari kanan dulu. Misalnya apa itu memberi orang juga dari kanan, makanan yang diambil diutamakan yang kanan dulu, wasyurbi dan minum. Wal musofahah, salaman. Seandainya kita bertemu dengan orang-orang maka kita dahulukan yang kita ajak salaman itu yang kanan dulu. Gitu. Ya, yang kanan dulu diajak dulu, dimuliakan. Yang sebelah kanan itu dimuliakan dulu, baru sebelah kiri. Nabi Muhammad saja kemarin tuh tak ceritakan tadi. Yo, yang lebih muda yang di sebelah kanan itulah yang dimuliakan. Padahal ada yang lebih tua. Iya, padahal ada yang lebih tua. Nggak apa-apa Bang Zen, nggak ikut tadi pagi nggak apa-apa. Ya karena memang orang itu banyak udzur. Jadi seperti itu. Wal akli wasyurbi wal musafa wa talam gitu. Terus kemudian wastila mil hajaril aswad gitu. Menyentuh hajar aswad gitu, dengan tangan kanan. Wal khuruj minal khala, keluar dari buang air nih. Maka juga dengan yang kakinya yang kanan ketika keluar, ketika masuk pakai kaki kiri. Wal akhdhi, mengambil, wal ato, memberi. Kita mengambil pakai tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. Wa ghaidzalika lan selain kabeh iku mau mimma bayane sayang perkara huwa ya utawi ma iku fi maknahu, semacam maknanya yakni semua kebaikan-kebaikan dimulai yang kanan. Setiap kebaikan yang kita anggap itu sebuah kebaikan maka dimulai yang kanan. Termasuk kebersihan itu yang kanan. Nanti kalau yang kotor-kotor, yang jelek-jelek pakai yang kiri. Wa yustahabu lan den sunahake, dicintai maksudnya. Maka yustahabu disunahkan itu dicintai. Sama saja apa itu kemarin itu apa itu makruh itu dibenci, tidak disukai itu. Itu bahasanya para ulama seperti itu. Ketika tidak suka dia mengatakan makruh. Makruh, nggak suka dia. Para ulama itu nggak suka begini, makruh dikatakan makruh. Wa yustahabbu taqdi wa yustahabbu lan den sunahake apa taqdimul yasari, mendahulukan yang kiri fi didzalika ing dalam mengkono lawane kebaikan. Contohnya apa? Kal imtikhati, seperti sisi umbel. Nah, maka yang kanan dulu sisi umbel. Kiri dulu. Seandainya sisi kiri dulu, jangan kanan dulu, kiri dulu yang disisikan. Wal busoki, ngidu ke arah yang kiri. Anil yasar, dari yang apa? Wal busok lan ngidu anil yasar, dari yang kiri. Yakni kiri dalam arti ini ngidu itu ke sebelah kiri. Jadi ngidu itu kita ke sebelah kiri. Nah, makanya ketika sholat kita disuruh ngidu. Kemarin di mana itu tak terangkan? Apa wis ning kene juga ya? Ketika sholat ngidu ke sebelah kiri, di bawah kaki. Itu mriki ya. Bener Mas, nggak ngerti. Iya, karena alasannya para ulama kenapa ke sebelah kiri di bawah kaki, karena sebelah kanan itu ada malaikat, sebelah kiri ada malaikat juga. Sebelah kiri. Namun sebelah kiri ini lebih mulia sebelah kanan, sehingga sebelah kiri tapi di bawah kaki. Terus kenapa enggak ke depan? Karena di depan kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nggo tisu wae nek saiki aja mbok idoni mejite, seneni wong kaya seneni takmir ya. Ra sopan niku. Ngobar ngumbah malah kerepotan, nggo tisu nek butuh ngidu ketika salat nggih.
Iya, silakan bergabung, nggak apa-apa. Semoga dapat ilmu yang barokah, yang manfaat. Ini babnya tentang mendahulukan yang kanan di dalam kebaikan. Jadi semua kebaikan itu didahulukan yang kanan. Wathaubi, dan pakai baju itu juga yang kanan. Wal istinjai, pakai kok tok kono dijajah. Wa dukhulil khala'i, yakni masuk kamar mandi pakai yang kiri. Wal khuruji, keluar minal masjidi, dari masjid juga yang kiri. Wa khalil khufi, nyopot sepatu juga yang kiri dulu. Ini sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini kegiatan kita setiap hari. Ketika kita perhatikan, nanti kita dapat pahala. Asal nyopot sepatu, asal pakai sepatu, nggak dapat pahala kita. Kalau kita perhatikan, mau pakai sepatu yang kanan dulu, mau nyopot yang kiri dulu, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal busaqi, apa tadi? Masuk keluar masjid pakai yang kiri. Wa khalqil khufi, pakai nyopot sepatu yang kiri dulu. Wa na'li, nyopot sandal juga yang kiri. Pakai kanan, nyopotnya kiri. Kalau kita tahu ilmunya, kita dapat pahala. Enggak tahu ilmunya, ya asal saja itu menjadi adat kebiasaan biasa tanpa ada nilai pahala, kan rugi kita. Wasarawil, pakai celana, itu yang kiri dulu. Kaki kiri yang wasarawil, nyopot celana, nyopot celana itu yang kiri dulu. Pakai tadi yang kanan. Watobi, pakai nyopot baju juga yang kiri dulu. Jadi berbalik, Wal istinja, cawi pakai yang kiri, tangan kiri yang dipakai cawi. Wa fi'lil mustaqdarati, lan perbuatan, wa fi'lil mustaqdarati, lan perbuatan-perbuatan yang dianggap itu sesuatu yang apa itu, jemberi apa bahasa Indonesia nih, menjijikkan. Menjijikkan, sampean mau bersih-bersih toilet itu pakailah tangan kiri dan lain sebagainya. Yang sesuatu yang menjijikkan itu pakai kiri. Wa asbahi dzalika, lan semacam menjijikkan yang lain, semuanya itu keburukan-keburukan yang kita kerjakan yang menjijikkan, yang kotor itu pakai kiri, seperti itu. Qala Allah Ta'ala, qala ngendika sinten Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Fa amma man mongko anapun utawi wong utiya kang den paringi sapa man kitabahu ing catatan kitab, yakni catatan amale man, biyaminihi kelawan tangan tengene man, fayaqulu mongko ngucap sapa sinten Allah, ha umu, diucapno ketika orang-orang yang diberi catatan kitab dengan tangan kanan ini orang-orang yang beruntung. Asal besok itu kita menerima dengan tangan kanan, besok menerima itu jenengan ampani yo kan enggak mesti sampai nek memang amalannya elek iku nerimane besok tangan kiri. Maka oleh karena itu biasakanlah sekarang itu pakai tangan kanan, kebaikan insya Allah besok kita bisa menerima dengan tangan kanan itu. Iya. Ora iso gerak dhewe, iku Allah yang menggerakkan. Makanya kita bisa bergerak, sebenarnya kita ini digerakkan oleh Allah. Kita bisa beramal, diamalkan oleh Allah. Besok juga seperti itu. Iya, besok juga seperti itu. Iya. Jadi kita itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah sekarang kita itu digerakkan kepada kebaikan. Kita bisa ngaji seperti ini, kita bisa bertambah ilmu setiap hari sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sungguh beruntung kita, diingatkan terus. Mungkin kita ini dulu sudah tahu, dulu sudah tahu kita ini apa ya, kebaikan tersebut, tapi ketika nggak diingatkan mungkin kita lupa, nggak mengerjakan. Yang namanya kita lupa itu menjadi kebiasaan setiap hari sehingga kita tidak mengerjakan. Ini kajian dari Tuban, Jawa Timur. Ya, dari Tuban, Jawa Timur. Jadi besok semoga kita semua terutama yang ngaji, yang hadir, yang offline maupun yang online semuanya besok mudah-mudahan siapapun kita apapun ormas kita, apapun majelis taklim kita apapun itu
Mudah-mudahan di akhir hidup kita diakhiri dengan husnul khotimah dan kita bisa menerima kitab catatan kita dengan tangan kanan. Nek tangan kanan ini berarti amal baiknya itu lebih berat daripada amal buruk. Ketika amal baik lebih berat daripada amal buruk, maka ditimbang, maka amal buruk ini dihapus dengan amalnya berat tadi. Jadi ditimbang, seandainya amalannya yang baik 100, amalan yang buruk 50, maka kita masih ada keuntungan amalan 50. Yang 50 untuk menebus yang 50 keburukan. Jadi kita masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala ini. Tapi jangan harap kita itu enggak amal buruk, enggak mungkin. Kita itu pasti punya kesalahan kok. Orang lain enggak tahu saja. Dosa kita orang lain enggak tahu saja. Yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi harus ngoreksi diri ya. Apa jenenge? Nah, introspeksi diri nggih. Hasibu nggih. Anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Awak dhewe iso ngrasakno kok. Awak dhewe saiki lho tiap hari ini iki lho. Apike mbek eleke akeh ndi awak dhewe bisa ngerasakan. Ketika kita sudah bisa merasakan seperti ini, kita rasakan betul bahwa baiknya kita itu lebih banyak daripada bagusnya, dan kita berharap kepada Allah semua kebaikan itu diterima. Insya Allah ini ciri-ciri bahwa kita nanti husnul khotimah. Harus yakin itu, karena ketika kita yakin Allah akan mengabulkan. Nah. Mengharap rahmat harus ada usaha. Nah, harus ada usaha. Sebagaimana kita mau rezeki yang banyak harus ada kerja. Baru kasih Allah kasih banyak, mungkin banyak yang dikasih melebihi dari usahanya itu. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mendapatkan rahmat itu melebihi dari usaha kita. Allah tetap melebihkan ya. Melebihi dari usaha kita. Tapi harus ada usaha. Ya Allah, aku minta duit yang banyak tapi turu. Ya tidak boleh, itu jenenge itikal, itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang memang itikal. Itikal itu bukan tawakal ya. Itikal itu pasrah bongkoan tanpa ada usaha, itu dilarang. Yang diperintahkan di dalam Islam itu tawakal. Tawakal itu pasrah kepada Allah setelah berusaha. Setelah kita berdoa minta rezeki yang banyak, kita bekerja. Setelah itu baru dipasrahkan kepada Allah hasilnya. Ini yang betul di dalam syariat. Nah, jangan hanya donga tok wayah mergawe gak budal. Ya itu yang namanya kita bertawakal itu di situ nanti. Berarti memang jatahnya baru segitu. Belum didatangkan dalam arti mungkin Allah menguji. Masih mau berdoa enggak orang ini? Seperti itu. Karena doa itu kita nggak tahu batasnya. Sampai kapan itu dikabulkan secara real gitu. Mungkin dikabulkan dengan jalur yang lain. Dikabulkan dengan kita diberi dada yang jembar sehingga meskipun rezeki sempit bisa bersabar. Itu juga rezeki gitu. Sampai mati masih belum ada kekurangan terus ada seperti apa? Orangnya ngenes enggak? Pastinya ngenes. Nek ngenes berarti dia kurang beriman, kurang bisa menerima takdir. Karena apa? Orang itu rezekinya sudah dicatat. Memang ada yang ditakdirkan miskin. Yang pertama, dia miskin dalam arti Allah menjauhkan dia dari dosa. Takdirkan miskin itu bisa dalam rangka menjauhkan dari dosa. Mungkin rahasia di balik itu. Makanya kita seandainya dijadikan miskin oleh Allah, kita harus tetap bersyukur, tetap menerima takdir itu dari Allah meskipun kita tetap berdoa. Tapi berdoa minta harta banyak kok gak dikasih-kasih, nanti dikasih pahala di akhirat sebagaimana kita punya harta banyak itu. Kenapa gak dikasih di dunia? Allah tahu rahasianya. Bisa jadi kita jika dikasih akhirnya kita menjadi orang yang nakal. Itu ada rahasia di balik itu. Kenapa sampai mati kita itu miskin? Mungkin, yo kemungkinan besar Allah itu tahu. Ini kalau dikasih uang banyak ini nakal orang ini itu. Maka kita seandainya kita miskin sampai mati, kita harus introspeksi diri. Cobalah kita dikasih uang banyak. Wong saiki lagi duit saiki wis engkrek. Wong duite kira-kira nggo ngene anak bojone cukup lho wis sok-sok ape poligami itu. Nggih mboten? Nggo ngene anak bojone cukup lho. Isa ketelelerane lho. Anggite pe poligami ku ana engkek wisan. Meskipun halal itu. Tapi kan wis engkek itu. Apalagi dia pura uang banyak itu. Iya kan harus ada usahanya, harus ada hitung-hitungannya di situ gitu. Gitu, nek cara kula ngoten itu. Jadi ada rahasia di balik kita dikasih miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita itu kuat dikasih kaya dan dikehendaki baik, yang masalah satu tok, dikehendaki baik atau tidak oleh Allah. Kita harus yakin kita miskin itu memang dikehendaki baik, baiknya kita itu miskin itu.
Hartanya disimpan menjadi pahala besok di akhirat. Makanya dikabulkannya doa diantaranya diberikan pahala di akhirat diantaranya. Itu karena apa? Kalau diberikan di dunia dia imannya gak kuat. Wong saiki lho Pak, ganteng, rupane awake sehat, duwite akeh. Ora kuat Pak, itu lho. Umume lho nggih. Sunatullah. Maka memang banyak orang tidak kuat dikasih ujian kaya. Tapi banyak yang kuat dikasih ujian miskin. Miskin dia sergap ngaji, deres biasa. Bahkan setiap malam, mungkin gak hanya malam Jumat saja kan, beliau baca Al-Quran. Ketika kaya belum tentu, lupa dia. Iya lupa dia gitu. Dan ini banyak terjadi. Dan zaman sahabat, zaman tabiin, zaman kita sekarang itu banyak terjadi. Teman-teman kita itu yang dulu kita teman Ustadz sendiri, ya, temanku sendiri, pas zaman kita bersama-sama akrab baik gitu. Ketika dia kaya sekarang di sopo itu sulit untuk iya. Padahal kita itu nyopo gak apa utang loh yo. Itu sulit. Iya, mereka mau senyum yang ramah itu sulit dengan orang-orang yang miskin itu kadang. Itu karena dia nggak kuat bawa harta itu. Berarti harta itu jelek bagi dia. Membawa kejelekan bukan membawa kebaikan itu. Kalau kaya itu tidak ada hubungannya dengan kerja keras, betul, memang nggak harus kerja keras, tapi kerja keras itu bagian dari ikhtiar. Bagian dari ikhtiar itu. Iya, bagian dari ikhtiar. Begini loh, seandainya kita kerja keras, terus rezekinya masih sedikit, dan kadang orang ada kerja keras rezekinya banyak, kadang kerjanya yang penting kerja rezekinya banyak, kan seperti itu. Memang nggak ada hubungannya masalah takdir itu, tapi usaha itu harus ada. Yang penting wadah kita untuk berusaha itu harus ada. Setelah kita berdoa, misalkan berdoa ingin apa? Pergi haji aku, ya ingin pergi haji. Haji kan butuh duit, otomatis kan ada ikhtiarnya mencari duit itu. Maka setelah kita mencari duit kok ternyata nggak dapat, ternyata ada orang kaya, ayo haji bareng aku. Nah itu hasilnya. Tapi yang penting kan sudah usaha gitu loh. Iya memang banyak kejadian seperti itu. Moro-moro kancane gebiyen sing wis sugih wis petuk zaman sekolah wakrab suwi gak petuk dadak ternyata kaya. Ayo lu ngaji bareng aku bareng petuk ngono. Oh ternyata kowe isih sehat ya ngono. Nah, dijak modal kan bisa seperti itu. Yang penting kita ada usahanya. Nanti Allah yang mendatangkan baik lewat usaha kita tersebut maupun lewat orang lain. Maupun lewat sesuatu yang haitsu la yahtasib, memang tidak disangka-sangka. Dan itu sebenarnya hasil dari doa kita dan usaha kita sebenarnya. Usaha kita yang semangat ingin pergi haji sehingga kita kerja keras itu dikasih Allah lewat dipertemukan dengan sahabat lama kita, kan bisa. Seandainya kita nggak usah kerja mungkin Allah nggak mempertemukan itu. Oh berarti wong iki pingine lunga gak tenanan ngono. Kan seperti itu. Gitu. Nek wis tenanan kan Allah tahu itu. Tenanan mungkin duwe diri-diri tabung misalnya kan ngoten. Misalkan itu. Nah, seperti itu. Itu usaha memang seperti itu. Nah. Maka setelah kita usaha kok ternyata nggak sesuai dengan apa? Dengan yang kita rencanakan, nggak sesuai dengan yang kita harapkan, itulah nanti yang dinamakan kita harus sabar dan ridho. Sabar itu kelas paling bawah orang yang beriman, ridho itu keras tertinggi. Ridho itu dia nggak merasa apa-apa. Ya sudah itu memang sudah takdir Allah, apalagi ini kelasnya orang yang nafsunya sudah ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dia apapun yang menimpa dia setelah usaha dia itu tenang santai aja itu. Ya memang ini takdirnya Allah yang terbaik seperti ini itu. Ya itu yang terendah sabar. Sabar itu artinya nelongso ya Allah, aku susah menunangkan ini gak oleh. Tapi dia gak diomong wong, gak sambat-sambat itu. Maka ini termasuk orang yang beriman tapi kelasnya di bawah lagi. Kalau sing tinggi tadi ridho, dia benar-benar ridho, ya gak ono apa-apa, ya gak merasa sakit hati, gak merasa grundel. Iya ridho. Nabi Ayub sakit sampai iya, cerita Nabi Ayub sampai baca itu, cerita Nabi Ayub itu sampai sakit 18 tahun kalau nggak salah itu. Ya, itu pun aku sakit baru 18 tahun itu. Sehatku berapa tahun? Kan dibandingkan dengan sehatnya. Itu dalam rangka dia bersyukur mensyukuri nikmat Allah gak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau bersabar seperti itu, setelah beliau sembuh, wah, datang itu dia menjadi kaya raya lagi itu. Datang itu gitu. Seperti itu. Jadi kita seandainya kita meninggal sampai mati kok ternyata masih miskin, jangan ngenes. Jika ngenes berarti iman kita itu nggak kuat.
Kita harus benar-benar kalau bisa kita itu ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah takdir. Sedangkan rezeki kita yang seharusnya kita minta kok tidak diwujudkan di dunia, bisa jadi diwujudkan di iman kita kuat, bisa jadi di kesehatan kita, bisa jadi di anak-anak kita menjadi anak soleh, atau bisa jadi nanti diberikan ketika kita menghadap Allah di sana, seperti itu. Pasti itu, makanya kita doa terus, jangan sampai nggak doa. Doa itu terus. Coba kita nggak dikasih-kasih akhirnya malu, nggak usah doa aku. Tidak. Karena apa? Coba di dalam sholat itu, warzuqni, berilah aku rezeki. Itu terus itu setiap hari, setiap sholat. Nggak setiap hari, sehari berapa kali kita minta rezeki kepada Allah di dalam sholat itu? Lebih Pak? Orang sholat sunnah ini. Dalam satu sholat itu dia hanya sekali mintanya rezeki. Robbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni. Itu menunjukkan bahwa kita berdoa itu terus menerus itu. Continue terus menerus. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nggak ada berhentinya. Sudah terkabulkan pun kita berdoa terus itu dapat pahala dan akan diberi oleh Allah baik berupa pahala maupun berupa sesuatu yang real gitu. Kayak aku ngene iki malah sehat ngene iki memang asline lho Pak. Aku ora penak. Ki bengi kan bekan wis panas. Aku sesuk tak prekno ta ora, aku akhirnya turu ki bengi tidur. Bangun pagi, urung kayak undangan cah wis tak lebono aku no, sakira tak lebono iki wis sampe prei. Ramadan kan libur. Ramadan kan kita libur kajiannya yang offline di sini. Akhirnya ya wis masuk. Alhamdulillah memang sehat malahan ngedel kerja. Itu rezeki juga tuh. Kebengnya bukan wis panas aku. Bukan wis panas, esuk mang saya panas aku ambekanku. Nah, saiki mari. Itu rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala itu. Gak jamu aku mang ngombe tapi ngombe tolak angin tapi kayak mang. Ya sebagai ikhtiar ya. Setelah berdoa kita minum. Yus, bismillah. Moga-moga sehat. Langsung kirim undangan. Kajian. Ya, no. Baru kuwi esuk mang ning pasar aku tuku tol angin, ngombe tol angin sebagai ikhtiar gitu. Ya, saiki kelar budal. Oh, no. Wis pokoknya kita enjoy aja. Kehidupanku kan ya sebenarnya sederhana saja. Kalau orang lihat ya. Tapi alhamdulillah ya, saya anggap aku paling beruntung. Apa kok gak beruntung ya? Apa-apa aku ketekan. Meskipun gak seperti orang-orang itu bisa bangun rumah apik itu gak seperti itu. Terusan anak-anakku pinter-pinter. Walah yang paling tak syukuri anak-anakku pinter-pinter. Gak pernah anakku protes dengan aku, gak pernah. Gak pernah membantah, gak pernah. Api-api cah papat itu api-api kabeh. Seneng aku itu termasuk bener-bener tak syukuri sama sekali itu. Syukur tenan aku dengan anak-anakku. Tak kongkon ngapal Al-Qur'an ya ngapal Al-Qur'an. Tak kongkon ngaji ya ngaji. Masyaallah, luar biasa itu harta yang tak terhingga. Mulane apa itu? Harta yang paling berharga adalah keluarga, itu benar itu. Iya, karena apa itu dinar nggih? Apa itu dinarun anfaqtahum fi sabilillah kan ngono. Dinar yang kau infakkan ke jalan Allah nggih. Wa dinarun anfaqtahum fil masakin. Dinar yang kau infakkan kepada fakir miskin, dinar yang kau infakkan kepada raqabah, yakni budak, dan dinar yang kau infakkan nggih ala ahlik kepada keluargamu. Yang paling afdal adalah yang paling kau infakkan terhadap keluargamu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keluarga itu diutamakan karena itu termasuk harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu neneng nyanyi apa itu? Nah, iya, tapi bener itu. Yo nyanyian lah, bener ya gak masalah. Nyanyian bener ya masalah. Banyak nyanyian itu yang bener itu syair itu. Syair yang benar itu benar itu. Itu harta yang bahagia kita, makanya apa itu kita berdoa agar apa itu anak-anak kita. Nah, itu beda lain nih. Iya, beda pembahasan. Syair itu banyak, zaman-zaman sahabat juga mereka bersyair itu. Seperti itu. Nah, yang menjadi perselisihan, yang menjadi permasalahan hanya di musiknya gitu. Ini malah syair bagus, anggar syairnya bagus. Ya, seperti itu. Syair bagus. Lagu-lagu itu syair yang bagus itu banyak, tapi banyak syair yang nggak bagus. Jadi syair-syair yang di situ ada jorok, ya. Ada kata-kata jelek, itu dilarang dalam Islam sebenarnya. Jadi hindari ketika kita bersyair atau bernyanyi lagu-lagu, ya. Meskipun kita nggak pakai musik misalkan, hindari syair-syair yang mengandung unsur kesirikan misalkan, atau mengandung unsur pornografi.
Nah, itu dihindari. Nah, sedangkan syair-syair lagu sekarang itu rata-rata ada unsur pornografinya. Itu rata-rata nggih. Beda dengan syair-syair yang dulu. Iya. Iya. Kebiyen niku masyaallah. Nek gawe syair niku nggo pujian bareng niku wong kebiyen niku. Ning gone aku eling sira manusa temena olehmu ngaji lho. Dikei nasihat iku bagus itu. Tenanan wahai manusia kamu dalam mengaji. Mumpung durung katekanan, mulai kajurupati iku syaire orang tua dahulu. Ayo do ngaji sing tenanan, mumpung urung kita mati itu. Iya. Kalau istrinya lebih dari satu, apakah keluarga khos? Yang jelas orang itu kalau bisa mempunyai istri lebih dari satu, kok bisa adil, bisa merawat semuanya, pahalanya banyak, mungkin menanggung orang banyak gitu saja. Iya. Iya lah. Kan apa itu? Ngaji sing tenanan, wahai manusia nggih, sebelum datang malaikat pati nggih. Seperti itu. Nah, iku aku kebiyen sairane kuwi. Nek iku boleh, iku bagus itu. Sairan-sairan yang bagus yang membangun, mengingatkan orang itu boleh. Maka kita harus memperhatikan ketika kita bersair, kita menyenandungkan lagu-lagu, itu kita lihat artinya dan maknanya itu. Jangan sampai lagu-lagu yang pornografi itu kita berdosa. Dosanya apa? Dosa hati. Ya, hati dosanya adalah berangan-angan. Ya, kalau ketika pornografi kan yang diangankan pornografi. Nah, itu berdosa. Ya, sama saja dosanya ketika orang istimna atau katakanlah onani. Dia mengangankan wanita ini kan seperti itu. Itu dosanya dosa mengangan-angan, dosanya hati. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Kata Nabi Muhammad SAW, dosanya hati, dosanya yahwa wa yatamanna, berangan-angan. Jadi mengangankan wanita yang cantik siapa dia itu diangankan, terus dia beristimna, yakni onani. Malah dosanya onani sebenarnya dosa berangan-angan itu. Dia mengangankan wanita lain itu. Iya gitu. Nah, ketika dia beronani dengan istrinya ya ora apa-apa. Dengan istrinya sendiri itu maksudnya. Dionani istrinya sendiri gak apa-apa gitu. Boleh itu. Tapi kalau dia mengangankan orang lain dengan dirinya sendiri, nah, maka dia itu nanti berdosa, dosa hati. Al-qalbu dosane yahwa wa yatamanna, berangan-angan. Kita hindari. Oh, cuma memang ada ulama, ada ustaz juga yang mengatakan kalau benar-benar kepepet, kalau enggak onani nanti berbuat zina. Orang wis lemah iman nih. Lemah iman kan? Nek gak onani mesti berbuat zina itu. Maka pilih yang mana? Yonani daripada zina. Dosanya lebih ringan. Dia memilih dosa yang lebih ringan daripada yang tinggi, yakni berbuat zina. Ya. Seperti itu. Memang ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ini termasuk apa ya? Ya lemah dalam arti berarti orang tersebut benar-benar lemah iman. Ada pilihannya mau dua, pilihan maksiat semua. Dia nggak mampu menghindar gitu. Berarti dia benar-benar terbawa nafsu gitu. Ya puasa. Gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, hati-hati kita. Yang terpenting itu kita tadi ridho. Jadikanlah kita itu berusaha sedikit demi sedikit belajar agar kita menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan kita menghadap Allah itu luar biasa itu. Jiwa tenangnya piye? Disuruh sholat, oke kita sholat, gak ngerundel beras, seneng. Disuruh zakat, kita zakat. Ada hadis tentang sedekah, kita sedekah. Seneng. Ada hadis menceritakan tentang takdir, bahwa kaya miskin, rezeki semuanya takdir. Kita di takdir miskin kita tetap seneng, ridho dengan takdirnya Allah. Alhamdulillah dengan miskin ini mungkin aku tidak bisa berbuat maksiat. Seperti itu. Orang yang seperti ini dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, di jatah surga. Ya, ngerundul ning ati dihilangkan. Jangan hanya sebatas menjadi orang yang sabar, tingkatkan. Sedikit demi sedikit sampai tua kita tingkatkan, semoga sebelum meninggal kita menjadi yang ini. Maka jiwa kan ono jiwa ammarah, jiwa yang selalu mengajak kepada maksiat. Ngene ngajak maksiat wae. Ya toh, seperti itu nggih. Terus lawamah, jiwa yang menyesal ketika dia maksiat tapi bermaksiat menyesal. Lawamah. Nah, lawamah itu jiwa yang dia itu selalu menyesal.
Dia masih berbuat maksiat, tapi setelah maksiat dia menyesal. Ya Allah, aku mang kok berbuat seperti ini gitu. Tapi nek amarah dia bermaksiat bahkan bangga dia dengan kemaksiatan kondo-kondo wong aku mang bar gendaan mbek iki ngono. Ya, lawamah gitu. Terus kemudian ada mulhamah. Mulhamah selalu mendapatkan ilham dari Allah. Ya ngono kok niat bengi niat kok tangi jam 2 kaya ana sing gugah. Itu nafsunya sudah tinggi lagi kelasnya. Terus kemudian nafsul mutmainnah diantaranya itu. Ini jiwa yang tenang. Jadilah kita besok sebelum meninggal kita berdoa kepada Allah meskipun sekarang misalkan belum bisa, semoga besok itu bisa. Kita menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau sabar sama ridho tingkatannya beda itu dasarnya. Dasarnya Ridho kan ikhlas. kalau dasarnya dari Oh, wallahu taala alam. Itu kesimpulan para ulama menjelaskan antara tingkat tinggi antara ridho dan ridho itu sama dengan ikhlas. Sedangkan sabar itu dia masih ada rasa itu. Ada rasa gak enak. Ada rasa susah. Kan orang sabar kan seperti itu. Sabar itu dia sakit. Iya, dia kan sakit. Makanya orang yang sakit dan yang ikhlas tinggi mana? Tinggi yang ikhlas. Sudah pasti itu. Seperti itu. Ya. Nanti dicari kitabnya insya Allah. Dalilnya insya Allah juga ada kok. Aku lupa tapi insya Allah juga ada dalilnya. Itu dulu aku pernah belajar kok. Antara sabar dan ridho itu tinggi ridho. Makanya sabar itu sebenarnya orang itu tidak hanya bisa sekedar sabar, harusnya bisa ridho, ikhlas. Ridho kelasnya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang tadi. Jiwa yang tenang nggak ada rasa grundel di dalam hati menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini wong sabar kan isih grundel. Makanya kata para ulama dalam kitab disebutkan sabar itu pahit. Sabar itu pahit gitu. Pahit itu dia menahan itu loh. Artinya nek ridho kan sak njobone gak sambat ning wong, gitu. Sak jerone gak merasa sakit. Nah sedangkan sabar nek njobone dhek gak sambat mbek wong, nek sambat jadi gak sabar jenenge. Gak sambat mbek wong, nek jero hatine sakit. Gitu. Iku wong sabar. Hah? Iya, innallaha ma'as-sabirin itu dicintai oleh Allah. Tapi tingkatan orang nanti berbeda tetepan itu. Iya, makanya orang yang beriman kelasnya itu sabar. Kalau nggak sabar termasuk orang kufur nikmat itu. Sabar. kalau sabar dasarnya innallaha ma'as-sabirin atau ridho. Ya itu tadi ya itu nafsul mutmainnah kan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Itu ridho gitu. Termasuk apa itu radhiyallahu anhum wa radu'an itu. Itu orang-orang yang benar-benar ikhlas, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang ketika kita ridho kan Allah juga ridho itu. Seperti itu. Ridho itu bukan sakit hati ini, tidak. Ikhlas saja. Ridho itu kan itu bisa dibedakan secara pengertian saja sudah bisa dibedakan. Ikhlas saja. Wong ridho itu nggak sakit hatinya. Tadi wong sabar sakit hatinya. Wis sabar aku wis empet. Ya seperti itu, wis sabar. Kan seperti itu. Ya nek wong ridho kan santai wae, sudahlah enggak ada masalah gitu. Kamu mau sakiti atau aku enggak ada masalah, santai aja aku. Aku nggak sakit hati dengan kamu. Kan seperti itu. Sabar saya perasaannya Pahit, sakit. Nah, makanya ulama mengarahkan pahit. Sabar itu pahit gitu. Makanya memang meskipun orang itu beriman, tapi orang itu nanti akan mengalami tahapan-tahapan di antara iman tersebut, antara iman yang rendah dan iman yang tinggi, seperti itu loh. Semakin tinggi iman dia akan semakin ikhlas dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Maka orang itu nanti semakin banyak berbuat maksiat, imannya semakin rendah. Semakin berbuat taat, dia imannya akan semakin tinggi, seperti itu saja. Dan ini akan berubah-ubah terus sesuai kadar amalan kita juga iman itu gitu loh. Orang kadang bisa ridho, kadang hanya bisanya sabar, kadang malah nggak sabar nggak ridho. Murka yakni ngrundel tapi juga disuarakan kepada orang-orang. Aku loh wis salat ya ini nyatane urip pusing ngene. Itu orang gak ridho itu, nggak sabar juga dia. mengukur rahmat Allah dari harta gitu kan. Gitu loh. Iya, santai saja kita itu. Kayak aku ngene iki santai wae, sampeyan wae mati. Nek mati tugas kita selesai kok. Kapan kita mati nggak tahu, bisa besok lagi, dan tugas kita untuk dakwah sudah selesai. Tugas kita untuk ibadah juga selesai. Meskipun nanti dikubur juga ada orang mau ditanyai karo malaikat ditakoki malaikat apa ditakoki aku tak salat dhisik bijar ngono ae. Ning kubur ada kasus seperti itu. Apa ditakoki malaikat tak salat sik, jawab dhisik jare malaikat. Engko bar jawab salat lah ngono. Ana riwayat hadis ngono iku.
Iya, orang yang sudah semangat biasa sholat di dunia ini, yang di dalam kubur dia juga gak ingin sholat itu. Itu yang diinginkan sholat ditakoi malaikat itu diselak ditakoi gak gelem deh. Aku apa sholat ngono. Jadi ini malaikat, yo jawab dhisik itu. Engko lagi sholat bariki oleh sholat ngono. Itu. Ada tadi. Jadi di kubur itu sebenarnya juga nikmat juga sebenarnya. Nikmat gimana? Setelah Allah memberi nikmat, orang yang dapat nikmat kubur itu mau diberi kebebasan kok. Jadi orang bebas ya, bebas dalam arti bertemu dengan teman-temannya yang sama sudah mati itu bisa, yang sama-sama iman itu bisa itu. Orang yang sudah mati itu bertemu sesama temannya ya, saling berkunjung itu bisa. Tapi orang-orang yang mendapatkan siksa dia nggak bisa, dia akan dibelenggu. Bedanya di situ. Mudah-mudahan kita besok bisa saling berkunjung. Jadi santai enak di sana gitu. Sudah enak, sudah di taman-taman surga kok. Enggak harus setiap hari kita mengirim doa. Ngenteni malam Jumat atau kesuwen. Iya, ini loh termasuk hal-hal yang seperti ini loh yang harus diluruskan. Ngirim donga aja ngenteni malam Jumat itu loh. Doa itu setiap hari kita mendoakan orang tua kita, mendoakan sahabat-sahabat kita yang kita ingat. Kita doakan semoga diampuni dosanya, diampuni dosanya, disepuro karo Allah Subhanahu, sehingga teman-teman kita yang ada di alam sana itu diampuni Allah sehingga ditempatkan bersama orang-orang yang beriman seperti itu. Ora usah ngenteni nganggur malam Jumat kesuwen. Gitu ya. Ambil yang kemarin-mari. Ya apa memang kajian seperti ini ya. Jadi terus kemudian ini mungkin kapan-kapan kalau ada waktu kita baca tafsirnya ya. Ini tafsirnya juga lumayan karena masalah menerima kitab catatan ya. Terus kemudian di dalam ayat berikutnya ya qala Allah taala ya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah ya. Ini dalil ini dimasukkan bahwasanya besok itu orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan ya. Siapakah orang yang menerima catatan dari tangan kanan itu ya, dan siapa pula yang menerima catatan dari amal tangan kiri. Yakni yang menerima catatan dari amal tangan kanan adalah orang-orang yang bahagia, yang beruntung dan mendapatkan surga. Yang mendapatkan catatan dari tangan kiri adalah orang yang celaka itu. Ini tafsirnya panjang, nanti insya Allah kapan kita baca tafsirnya. Kita kasih hadisnya satu lagi karena waktunya sudah mau habis. Urutan sabar, ikhlas nih. Yang terakhir ridho. Ikhlas itu sudah sama dengan ridho. Nah, ya kalau diurutkan nanti dicari kitabnya ya. Nah, iya. Kajian ini sebenarnya yang penting kita bersemangat itu. Menyemangati kita semua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu. Dia artinya apa Pak? Surat mana kono? Hadis yang pertama. Gawa akehu ing nabi. Nek kono diarteni apa? Mengherankan ya. Betul nek mengherankan. Terjemahannya diarteni apa? Jadi menyukai ya, jadi mengherankan, menakjubkan. Nah, jadi sangat menyukai betul, diartikan sangat menyukai bisa ya, untuk memudahkan faham. Jadi yujibuhu mengherankan hu ing nabi apa at-tayammunu mendahulukan yang kanan, berarti mencintai, sangat mencintai. Jadi diartikan yujibuhu. Jadi karena ana sinten Rasulullah SAW iku yujibu sangat mencintai sinten nabi hu ing nabi apa at-tayammunu ndisiake anggota kang kanan fi sya'nihi ing dalem semuanya nggih keadaane nabi kulihi ya sekabehane keadaane nabi fi tuhurihi ing dalem sesucine nabi nggih baik apa iku untuk wudu maupun untuk mandi janabah wataro julihi lan jungkasane nabi watana ulihi lan sandalane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jungkasan yo tengen dhisik tangan dhisik baru kiri. Ngoten nggih. Yang lainnya kita lanjutkan besok saja. Ini masih ada pertemuan insyaallah taala. Ini kelanjutan hadisnya nggih, masih ada berapa hadis ini? Ada 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Insya Allah kita selesaikan ke 6 hadis ini di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, semoga kajian ini berkah bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, yang kasar itu dari kula kiyamba. Jika ada kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, semoga bisa dimaafkan. Aku akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.